Pernahkah kamu membayangkan sebuah suara ledakan yang bisa terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya? Suara yang menggetarkan bumi dan mengubah wajah dunia selamanya? Mari kita kembali ke masa lalu, ke tahun 1883, untuk menyaksikan salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah manusia. Letusan Gunung Krakatau. Kisah ini dimulai di Selat Sunda, sebuah perairan strategis yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Di tengahnya, berdiri gagah, sebuah gunung berapi bernama Krakatau. Bagi para pelaut dan penduduk pesisir, Krakatau adalah pemandangan yang biasa. Namun, pada bulan Mei tahun 1883, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Asap dan abu mulai keluar dari puncaknya, disertai gemuruh yang mengganggu ketenangan. Para nelayan di pesisir Banten dan Lampung menatap ke arah laut dengan cemas. Langit yang biasanya biru cerah, kini sering tertutup oleh awan kelabu yang berasal dari gunung itu. Letusan-letusan kecil menjadi pemandangan harian. Meskipun begitu, banyak yang belum menyadari bahwa ini hanyalah awal dari sebuah malapetaka yang tak terbayangkan. Mereka masih beraktivitas seperti biasa, berharap amarah gunung itu akan segera mereda. Namun, alam punya rencana lain. Memasuki bulan Agustus, aktivitas Krakatau semakin menggila. Suara gemuruhnya berubah menjadi dentuman keras yang terdengar hingga ke Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, bahkan sampai ke Singapura. Bumi bergetar, dan hujan abu panas mulai turun, menyelimuti desa-desa di sekitar pesisir. Kegelisahan berubah menjadi ketakutan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, seberapa besar bahaya yang sedang mengintai mereka. Puncaknya tiba pada tanggal 26 Agustus tahun 1883. Hari itu, Krakatau melepaskan serangkaian ledakan yang mengguncang seluruh kawasan. Langit berubah menjadi merah gelap pekat, seolah malam datang di tengah hari. Hujan abu dan batu apung turun tanpa henti, memaksa penduduk untuk berlari mencari tempat berlindung. Kepanikan melanda. Suara letusan yang memekakan telinga terdengar seperti ribuan meriam yang ditembakkan serentak. Ini adalah malam teror yang tak akan pernah mereka lupakan. Keesokan paginya, 27 Agustus tahun 1883, sekitar pukul 10 pagi, dunia seolah berhenti berdetak. Krakatau melepaskan ledakan finalnya. Sebuah ledakan kataklismik yang kekuatannya diperkirakan setara dengan 13.000 kali bom atom Hiroshima. Suaranya tercatat sebagai suara paling keras yang pernah terdengar dalam sejarah modern. Terdengar hingga Perth di Australia, bahkan sampai ke Pulau Rodrigues di dekat Afrika, yang berjarak hampir 5.000 km. 2/3 dari Pulau Krakatau hancur lebur seketika, lenyap di telan lautan. Ledakan dahsyat ini memicu serangkaian tsunami raksasa. Air laut di Selat Sunda tiba-tiba surut secara drastis, mengecoh mereka yang selamat dari hujan abu untuk turun ke pantai. Namun, tak lama kemudian, dinding air setinggi lebih dari 40 meter setara, gedung 12 lantai datang, menerjang dengan kecepatan mengerikan. Gelombang tsunami ini menyapu bersih ratusan desa di pesisir Banten dan Lampung. Rumah, pohon, dan manusia terseret tanpa ampun. Kapal-kapal besar terlempar jauh ke daratan, seperti mainan yang dilempar oleh raksasa. Dalam sekejap, kehidupan di pesisir musnah. Lebih dari 36.000 jiwa melayang dalam salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang disebabkan oleh alam. Dampak letusan Krakatau tidak hanya dirasakan di Indonesia. Jutaan ton abu vulkanik terlontar hingga ke lapisan stratosfer, menyebar ke seluruh dunia. Selama berbulan-bulan, partikel abu ini menyebabkan fenomena optik yang aneh. Matahari tampak redup dan berwarna biru atau hijau. Sementara senja di seluruh dunia berubah menjadi merah darah yang spektakuler. Lukisan terkenal The Scream karya Edvard Munch bahkan diyakini terinspirasi dari warna langit yang aneh ini. Abu vulkanik yang menyelimuti atmosfer juga memblokir sinar matahari, menyebabkan suhu global turun sekitar 1,2 derajat Celcius selama beberapa tahun. Dunia mengalami musim dingin vulkanik singkat yang memengaruhi cuaca dan panen di berbagai belahan bumi. Letusan Krakatau telah menunjukkan betapa terhubungnya planet kita. Bagaimana sebuah peristiwa di satu sudut dunia dapat berdampak ke sudut lainnya. Setelah letusan,
Pulau Krakatau yang perkasa itu hilang. Yang tersisa hanyalah kaldera raksasa di bawah laut dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Dunia berduka, namun alam selalu punya cara untuk bangkit kembali. Sekitar 44 tahun setelah tragedi itu, pada tahun 1927, para nelayan melihat aktivitas vulkanik baru muncul dari dasar laut, tepat di tengah kaldera yang ditinggalkan Krakatau. Dari kedalaman laut, sebuah pulau baru lahir dan tumbuh perlahan. Pulau ini kemudian dinamai Anak Krakatau. Seiring berjalannya waktu, Anak Krakatau terus bertambah tinggi, seolah menjadi reinkarnasi dari sang raksasa yang dulu pernah mengguncang dunia. Pertumbuhannya adalah bukti nyata dari kekuatan alam yang dinamis kemampuannya untuk menghancurkan, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan baru dari puing-puing kehancuran. Kini, Anak Krakatau berdiri aktif di tengah Selat Sunda, terus dipantau oleh para ilmuwan. Ia menjadi pengingat abadi akan kekuatan alam yang luar biasa dan tak terduga. Kisah Krakatau mengajarkan kita tentang kerapuhan peradaban manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga tentang ketahanan hidup dan siklus abadi antara kehancuran dan kelahiran kembali. Tragedi Krakatau 1883 adalah sebuah babak kelam dalam sejarah, namun juga sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.